Halo teman-teman, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ruang Zoom ini. Hari ini saya punya seorang narasumber. Beliau teman kami ya dari Jogja kemarin. Kita sama-sama melakukan persiapan bahasa di UGM. Saya perkenalkan dulu. Nama beliau adalah Nailul Ator Restu Pamungkas, SPD MPD. Ya. Yang biasa kami sering sapa dengan sapaan Mas Nailul. Mas Nailul, apa kabar? Baik, Bang Boni. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah ikut terlibat di kegiatan atau Zoom meeting ini. Terima kasih. Juga sangat berterima kasih buat Mas Nailul yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya di sela-sela kesibukannya dalam menjalani studi PhD-nya di tempat studinya. Mas Nailul sendiri, teman-teman, beliau sekarang lagi melanjutkan studi PhD-nya di University of Massey di New Zealand. Sekarang tahun kedua. Dan beliau sekarang tinggal di beliau bekerja dan tinggal di Wonosobo di SMP Al Madinah Wonosobo. Beliau sudah memiliki istri dan juga seorang anak yang begitu sangat cantik. Mas Nelu, saya ini kepingin dengar sharing Mas Nelul, bagaimana Mas Nelul berusaha untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan studi PhD Mas Nelul. Tantangan-tantangan seperti apa sih Mas Nailul temukan dan bagaimana Mas Nailul menyelesaikan setiap tantangan-tantangan itu Mas Nailul mungkin bisa di-sharing buat teman-teman dan juga buat kita semua yang bisa melihat video ini. Baik-baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Boni. Mungkin agak sedikit flashback, mengingat lagi kemarin proses pendaftaran dan juga motivasi saya kenapa ingin melanjutkan studi. Karena masih banyak nih Bang Boni, teman-teman atau masih banyak orang yang berpikir bahwa kenapa guru melanjutkan studi sampai S3 apalagi Ya, di luar negeri kalau hanya pulang-pulang menjadi guru itu kebanyakan mindset kita seperti itu kan, ya, masih ada pandangan seperti itu. Tapi bagi saya adalah guru itu kan role model, dia adalah contoh dari murid-muridnya. that's it. Dan hal yang selalu kita tekankan kepada murid-murid adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya mungkin ini representasi yang ingin saya buktikan, ingin saya apa namanya, berikan contoh kepada anak-anak bahwa saya aja sebagai seorang guru, apa yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang ada, pengalaman masih perlu ditingkatkan karena proses Ya, pengembangan ilmu itu tidak ada hentinya. Itu adalah terus proses, tidak ada produk di sana. Namanya otak itu ketika kita terus dipaksa untuk berpikir akan terus berkembang. Itu motivasi saya ingin merasakan pengalaman kuliah di luar negeri, bertemu orang-orang hebat, bertemu dosen, bertemu sistem pendidikan yang beda. Sistem pendidikan yang mungkin tidak lebih baik, tapi mungkin berbeda dan mungkin sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, maka dari itu saya mulai mempersiapkan beasiswa itu udah dari lama, dari S1 itu saya sudah, oh sepertinya akademik adalah passion saya. Saya senang dengan belajar. Kemudian saya selalu merasa bodoh Bang Boni. Jadi waktu S1, kenapa setelah saya lulus ada hal yang kurang di sana? Saya masih belum bisa ini, belum tahu ini. Akhirnya saya melanjutkan studi S2 di UNY. Waktu itu saya mencoba melamar beasiswa, tapi memang karena kemampuan bahasa Inggris saya masih sangat rendah waktu itu, walaupun saya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini sama yang ya. perlu Dan, ditekankan bahwa ya, jurusan pendidikan bahasa Inggris tidak apa, menjadi jaminan kita mempunyai skor TOEFL IELTS yang tinggi. Itu ya, perlu proses ya, karena dia ada punya karakteristik yang berbeda. Saya belajar waktu itu latihan setiap hari selama S2 saya riset kemudian juga belajar, kemudian persiapan TOEFL itu setiap hari kegiatan itu menjadi rutinitas saya. Sampai akhirnya lulus S2, kemudian saya mengajar di MBS Jogja, Pondok Pesantren MBS, dan saya terus mempersiapkan. Pada akhirnya saya siap dalam artian saya menyiapkan aplikasinya, TOEFL-nya, kemudian sertifikat segala macam itu eh, eh, cocok atau sesuai dengan skor yang ketika saya mengajar di SMP saya pindah dari MBS kemudian SMP Al Madinah di Wonosobo karena ingin dekat dengan keluarga. Disitulah ada momen, oh setelah beberapa tahun akhirnya saya mempunyai skor TOEFL yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan syarat. Saya mendaftarlah beasiswa dalam negeri waktu itu di
Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mendaftar tahun 2019, namun saya tidak lolos di tahap akhir, tahap wawancara. Kemudian COVID waktu itu COVID menjadi berkah buat saya. Saya evaluasi diri lagi dari kegagalan itu. Kenapa saya gagal? Apa yang perlu ditingkatkan? Saya berlatih, kemudian saya terus mengembangkan diri, dan akhirnya setelah selesai COVID itu 2021 kalau tidak salah, LPDP kembali membuka. Jadi 2020 tidak ada pembukaan sama sekali. Ada hanya segmented, itu cuma satu program, saya lupa namanya. Saya daftar 2021 dalam negeri waktu itu S3 di UNES, pendidikan bahasa Inggris. Tapi saya tidak lolos di tes bakat skolastik itu. Wah, benar-benar hitung-hitungan itu menjadi apa ya, tantangan yang tersendiri buat saya. Saya tidak lolos waktu itu, dan itu sudah pasrah. Titik di mana saya menyerah di sana itulah ketika tidak lolos itu. Saya berpikir dan berserah kepada Allah. Oke, mungkin ini bukan jalan saya, bukan rezeki saya untuk melanjutkan studi, mendapatkan beasiswa. Di saat saya ikhlas, tiba-tiba saya udah lama tidak membuka Instagram waktu itu. Tapi Iya. nggak tahu pada waktu itu siang waktu ngajar, saya membuka Instagram. Kemudian saya lihat post pertama itu adalah dari LPDP yang isinya adalah pembukaan beasiswa santri untuk guru-guru di pondok pesantren atau alumni santri berprestasi. Kemudian syarat yang dipersyaratkan itu sesuai dengan yang saya punya. Saya sudah punya skor TOEFL, kemudian saya sudah mengajar di pondok pesantren juga. Langsung saya diskusi dengan istri, tapi tujuannya luar negeri. Sebelum-sebelumnya saya dalam negeri terus. Akhirnya sepakat, istri mengizinkan untuk oke, daftar. Akhirnya saya mendaftar. Saya sudah tidak expect atau tidak apa ya, tidak mengharapkan lebih lah, hanya oke lah, ini mungkin jalan terakhir. Kalau saya tidak mendaftar mungkin saya menyesal. Makanya saya daftar, apapun hasilnya saya sudah terima, udah gagal berkali-kali. Saya lolos sampai tahap administrasi, kemudian tes bakat skolastik itu yang paling menantang. Saya latihan lagi, kemudian tes lagi, dan skornya memenuhi waktu itu. Dan masuk Wow. tahap wawancara waktu itu, wawancara, kemudian wawancaranya lancar semuanya. Dan ketika pengumuman malam waktu itu, saya dinyatakan lolos di situ. Wow. Beasiswa Ya. santri S3 luar negeri, yang biasanya sebelum-sebelumnya saya tidak berekspektasi, hanya dalam negeri, ini dapat kesempatan ke luar negeri. Wah, itu benar-benar bersyukur saya dapat beasiswa S3 luar negeri, dapat program pengayaan bahasa juga, dan akhirnya bertemu Bang Boni, dan akhirnya takdir menentukan saya di New Zealand di Wah, Massey University. luar Seperti itu biasa Boni, sekali ya Mas kisah Nailul. panjangnya. Ini ada beberapa hal yang saya catat ya Mas Nailul. Seperti gini, kegagalan itu bagian dari kita untuk mengevaluasi diri. Kegagalan adalah bagian dari kita untuk belajar dan Betul. kembali mengembangkan diri ya Mas Nailul. Jadi kegagalan bukan berarti bahwa that actually the end of the world, but that actually the chance for us to learn. Jadi stuck is a process of learning. Betul ya Iya, Mas Nailul ya. betul sekali itu. Nah, ini ada jadi ada satu pembelajaran yang sangat penting juga buat saya. Kadang kita mengalami kegagalan kemudian down, tapi sebenarnya pada proses kegagalan itu kita harus mulai belajar mengevaluasi diri. Kita perlu tahu mana bagian-bagian yang menjadi kekurangan kita dan kita perlu memantapkan kembali bagian-bagian yang menjadi kekurangan kita ya Mas Nairul ya untuk Betul, mengembangkan betul. kembali kemampuan kita. Wow, keren ya. Berkali-kali mencoba dan akhirnya bisa kembali lulus Mas Nairul ya. Iya, Bang Boni. Nah, ini biasanya kalau di S3 itu ada sedikit kesulitan biasanya untuk mencari supervisor, Hmm. untuk researchnya. Bagaimana Mas Nalul tips Mas Nalul dalam mencari supervisor? Mungkin bisa Nah, di benar sekali Bang Boni. Jadi tantangan mahasiswa PhD khususnya yang di luar negeri ya, spesifik ke luar negeri, tantangan yang paling terberat adalah mencari supervisor. Karena itu seperti kita mencari jodoh, cocok dan tidak cocok. Bahkan indikator bahwa universitas terbaik dunia mungkin tidak terlalu relevan untuk PhD. ya. Karena mereka PhD ini bekerja, belajar, dan membentuk pola pikir, membangun pengetahuan itu
dengan bimbingan 2 supervisor biasanya, minimal 2 supervisor. Saya ada yang juga 3, dan maka dari itu mencari supervisor itu hal yang teramat penting ketimbang mementingkan rankingnya. Karena di sana bimbingan, kemudian kita belajar itu ditentukan dengan supervisor. Dan mencari supervisor itu tidak mudah. Ketika kita punya mungkin portfolio yang bagus, pengalaman yang bagus, mungkin calon pembimbing yang kita tuju dia sudah full jumlah studinya udah full karena mereka punya batas batas Kuota ya. maksimal membimbing kuotanya. Contoh, mungkin kalau masih baru eh, senior lecturer 5 student, kalau sudah associate professor 7, atau kalau udah profesor bisa membimbing 10 student, itu menjadi eh, kendala yang harus kita analisis dari awal. Jadi ketika kita mencari supervisor itu pertama kita melihat dulu kita mau meneliti tentang apa topiknya. Kemudian dari topik itu kita lihat ahli atau apa namanya supervisor yang memang sedang membahas profesor yang membahas tentang hal itu, expertise-nya siapa aja di sana. Kita cari, lihat kampusnya di mana, kemudian lihat jumlah studentnya apakah dia sedang membuka atau tidak membuka membuka penerimaan student baru, itu perlu kita amati. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan calon supervisor, kemudian kita sudah lihat dia membuka membuka kesempatan student baru, kita bisa mulai dengan riset penelitian yang sudah dilakukan beliau apa saja. Kita baca, kita pelajari beliau ketertarikannya spesifiknya apa. Kemudian kalau sudah itu kita bisa memulai obrolan atau membangun komunikasi di sana. Teman-teman bisa membawa istilahnya proposal itu juga bisa, atau tidak membawa proposal juga tidak masalah. Yang penting kita bisa merangkumkan penelitian kita itu, rangkuman penelitian kita itu mau meneliti tentang apa ke beliau melalui email. Di sana kita sampaikan bahwa kita student yang sedang mendaftar PhD, kemudian saya melihat adanya penelitian yang sudah dilakukan beliau itu relevan atau sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan. Jadi saya ingin mengajukan bahwa apakah beliau bersedia membimbing penelitian saya yang sudah dirangkum tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Udah, itu aja. Kemudian kita sebar, dan Pak, setidaknya kita punya backup planning. Jadi harus ada cadangan, tidak hanya melihat satu supervisor karena harus banyak opsi di sana. Nah, kita kalau tidak ada 1 minggu tidak ada kabar, kita bisa follow up. Kalau tidak ada berarti ya memang beliau tidak bersedia atau memang tidak merecognize kita mungkin sebagai student. Bisa cari lagi terus seperti itu. Oh, Kalau jadi Mas Nelul, maaf ya saya potong. Jadi Mm, kalau misalnya kita kirim email dan 1 minggunya itu nggak di follow up oleh beliau, berarti kita kirim lagi sekali lagi ya. Kalau seandainya kirim yang kedua kali dan beliau tidak respon. respon, berarti beliau nggak merecognize kita ya. Iya, betul. Siap, siap. Jadi ada kesempatan kita dibalas langsung dengan jawaban mohon maaf saya sedang full, atau mohon maaf saya sedang apa, atau banyak ketika penolakan itu biasanya ada dari beliau, atau juga penolakan itu tidak dijawab sama sekali, itu ada. Jadi kita Oh, harus siap semua. berarti harus siap semua kemungkinan, tapi bukan hanya mencetak Betul betul. supervisor, tapi mengirim ke berbagai macam ke berbagai supervisor. Iya betul. Oh, oh. Mas Nelo sendiri itu berapa kali sih Mas Nelo cari supervisor sih pengalamannya Mas Nelo? Wah, banyak sekali Bang Boni. Dari kampus Australia itu banyak, hampir semua. Saya yang risetnya mungkin ada 20, mungkin ada supervisor yang saya hubungi. Ya. Dari mulai pendaftaran, kemudian pendaftaran LPDP, saya sudah mulai mengirim beberapa email ke calon supervisor. Sampai saya lulus beasiswa, saya kirim lagi. Namun ada yang cocok, tapi kemudian syarat di kampusnya yang memang terlalu tinggi. Contohnya adalah IELTS-nya di sana. Ya. Beliau sedia membimbing, tapi ternyata kampusnya mensyaratkan 7 skor IELTS-nya di writing. Itu menjadi kendala. Atau tidak dibalas sama sekali, atau dibalas dia sudah penuh, atau dia mau mau membimbing
saya tapi tahun 2025, 2024 tidak bersedia di tahun itu, seperti Oh, itu. gitu ya, siap. Kemudian di New Zealand juga beberapa kampus. Jadi mungkin lebih dari 20 email saya sebar, Bang Boni. Lumayan ya, itu butuh effort ya Mas Nailul ya. Butuh Dan kesabaran dan perjuangan untuk kesabaran, perjuangan dan keikhlasan. iya ketangguhan itu ya Mas Nailul. Jadi masalah ini ada yang saya catat sini. Jadi kalau kita mau mencari kampus itu juga nggak perlu yang kampus yang flashiest name ya, punya name up sekali. Tapi kita perlu mencari supervisor yang betul-betul expertise di bidang yang kita mau teliti ya Mas Nailul ya. Betul, Bang Boni. Ya, kemudian juga harus melihat kuota yang dipersyaratkan oleh supervisor tersebut. Jangan sampai kita sudah berharap tapi kuota yang beliau itu penuh ya. Dan kita juga harus Iya. punya plan lain lagi supaya bisa mencari supervisor yang lain. Thank you Mas Nailul. Mas Nailul, ini juga pertanyaan berikut buat Mas Nailul. Well, actually this is the first time you are Mm-mm. going study abroad ya, Mas Nailul. Um, Mas Nailul mengalami nggak keterbatasan bahasa atau juga mengalami cultural shock terhadap budaya pendidikan atau budaya masyarakat di sana? Mungkin eh, hal-hal tersebut mengganggu mood atau mungkin sempat membuat Mas Nailul menjadi stres atau down. Mungkin bisa di-share buat kami. Iya, wah itu menarik sekali Bang Boni. Pengalaman kebanyakan juga ya mahasiswa yang baru pindah negara atau kuliah di luar negeri itu mengalami culture shock itu pasti ada. Yang paling umum sih makanan segala macam. Tapi bagi saya itu eh, pertama adalah mungkin bagi saya pribadi ya karena saya sering merasa inferior di depan orang apalagi bule. Saya merasa melihat mereka tuh wah seperti segala macam. Jadi Ya, ada rasa takut minder di sana ketika mau menyapa. Tapi ternyata ketika saya tinggal di sini, orang-orang di sini ternyata apa ya? Apa yang kita pikirkan jauh berbeda. Mereka ramah. Kalau di New Zealand kasusnya, mereka ternyata kalau kita sudah eye contact dengan mereka berpas-pasan, ya sapa aja good morning seperti itu hal biasa gitu loh. Tapi ya, kalau juga. tidak mau menyapa, ya udah jangan eye contact di sana. Seperti itu yang saya pelajari dan kemudian bahasa Inggris yang kita pelajari, yang kita pelajari di persiapan, kemudian apa yang kita pelajari di sekolah itu cukup berbeda ketika kita terapkan di komunikasi secara casual, secara informal. Contoh di supermarket atau ketemu orang yang khususnya adalah orang asli, orang kalau New Zealand itu namanya Kiwi, orang-orang asli sini, orang-orang apa imigran dari pendatang dari UK itu bahasa Inggrisnya luar biasa sulit sekali karena ya seperti bahasa Indonesia juga lah kita di sana kalau di Indonesia kan tidak semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada bahasa slang seperti Jakarta Selatan atau bahasa Indonesia yang di daerah lain itu ada ciri khas di sana Ciri dan khas masing-masing ya. Kalau di kayak di orang Manado, mereka nah bahasa juga dengan dialek mereka itu kan lumayan agak sedikit susah ngun apa semua itu kan agak sedikit susah. betul itu kasusnya juga sama di dalam bahasa Inggris. Saya kesulitan sih what do you mean? Padahal cuma nanya mau pakai receipt nggak waktu belanja itu kan. Iya, Nah itu eh, culture shocknya di sana. Oh ternyata apa yang saya pelajari di sekolah itu ya tidak serta-merta bisa selamat. Itu cuman bisa menjadi bekal kita sedikit dan kita terus harus membuka diri untuk hal-hal baru di sana. Contohnya bahasa itu. Oh kita coba pelajari, kita coba. Oh jadi kayak gini yang untuk memahaminya. Jadi saya mencoba memahaminya adalah ambil konteksnya. Oh maksudnya adalah ini poinnya itu. Seperti itu. Kemudian di akademik juga itu culture shock sekali. Sistem pendidikan di sini itu berbeda dengan di Indonesia. Dengan apa yang saya alami mungkin selama studi S1, S2. Di sini tidak. Kita benar-benar dibebaskan untuk berpikir, dibebaskan untuk independen. iya, Berpikir kritis, kemudian ketika membuat saya membuat tulisan di proposal, di introduction, literature review, selalu ditekankan bahwa kamu jangan terlalu ber apa ya istilahnya adalah terlalu terpengaruh dengan tulisan-tulisan orang lain yang mirip. Mereka itu melakukan penelitian yang berbeda. Kamu harus punya pandangan sendiri. Bisa iya, menjadi salah satu reference buat kamu, tapi kamu harus punya pemikiran sendiri. Dan di sana itulah hal yang baru. Kemudian menulis metodologi juga saya nggak menemukan dengan penelitian yang
seperti ini metodenya yang tepat. Itulah yang kamu pikirkan, berpikir kritislah coba. Kamu mau melakukan penelitian tentang apa? Alasannya apa? Kemudian ada beberapa opsi penelitian metodologi yang bisa kamu pakai, kamu coba cari yang relevan buat kamu, kemudian kamu kasih alasan kenapa itu sesuai. Jadi kalau kamu mau mencari jawaban bahwa penelitian apa yang sesuai dengan tujuan saya di dalam buku, itu tidak akan ditemu. Semua peneliti, semua penulis-penulis itu hanya memberikan referensi, tapi tidak membuat menjadi alat atau istilahnya adalah eh, metode yang bisa kamu terapkan mentah-mentah gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan besar. Jadi saya harus berpikir independen, saya harus berani menentukan walaupun jadi teori seperti ini, kamu harus cari yang sesuai dengan kebutuhan kamu, tidak semata kita ikut dengan mereka, tapi mereka ikut dengan pandangan kita, seperti itu, menguatkan logika berpikir kita. As long as we can make it like make sense, that's all right. We can take a lot of theories. Jadi sejauh asalkan pemikiran kita adalah masuk akal, kemudian ada teori di sana yang menguatkan atau ya kita ambil tidak masalah. Jadi intinya kita berpikir independen, mencari pembenarannya melalui teori-teori yang ada. Kemudian kita harus berpikir kenapa ini penting, kenapa ini sesuai dengan penelitian kita, dan didukung dengan teori. Jadi teori itu adalah sebagian kecil dari part untuk menguatkan pola pikir kita di dalam sebuah tulisan. Nah, Iya. itu yang tidak saya temukan, tidak itu hal baru yang waktu S1, S2 yang lebih condong kamu lakukan ini. Kalau dulu kan lebih ke diarahkan, kamu harus seperti ini. Kalau di sini tidak, kita harus berpikir independen. Ya, sama sih, saya juga mengalami hal yang sama di sini, Pak Nelo. Oh, dengan riset saya juga, mereka betul-betul buat kita untuk berpikir kritis. Jadi misalnya kalau kita dapat satu jurnal misalnya kita ngebaca, tapi kita harus analisis jurnal itu, kemudian apa sih yang kamu tidak setuju dari jurnal itu, pendapat kamu apa, nah itu yang harus kita teliti. Nah ini ada hal beberapa yang juga saya pelajari dari Mas Naru, yang misalnya membuka diri terhadap sesuatu yang baru, kemudian mempelajari hal-hal yang baru itu, kemudian di dalam bidang akademik sendiri itu kita harus berpikir kritis, independen, kemudian metode-metode yang ada, penelitian-penelitian yang ada, kemudian teori-teori yang ada itu hanya kayak sebagai tips, dan kita harus bisa memilih salah satunya ataupun kita punya ide sendiri, dan as long as it makes sense ya. Ya, Mas Betul, betul. Nelu, em, itu saya lihat tadi pertanyaannya mengenai tentang tantangan-tantangan ketika pertama kali di sana. Kemudian em, Mas Nelu, ini pertanyaan terakhir dari saya, Mas Nel. Bukan pertanyaan sih, tapi penguatan buat Hmm. teman-teman yang lagi kepingin untuk mencari beasiswa, tetapi kadang-kadang itu motivasi mereka itu up and down. Kemudian selalu mengatakan bahwa, aduh saya belum bisa, TOEFL saya belum, bahasa Inggris saya belum. Bagaimana sih kata-kata dari seorang Mas Nailul untuk Aduh, teman-teman yang ingin lagi berusaha mencari beasiswa atau ingin melanjutkan studinya? Silakan, Mas. wah berat ini sekarang. Karena itu eh, terkait dengan karakteristik seseorang yang berbeda-beda personality, Bang. Jadi kalau bagi saya adalah ketika kita punya mimpi, cita-cita, contohnya di sini adalah saya ingin sekolah dengan beasiswa, entah dalam negeri atau luar negeri. Intinya saya bisa merasakan lagi atmosfer akademik. Atau kalau teman-teman kasus lain mungkin ingin jadi apa, pengusaha atau segala macam. Hal yang paling penting adalah ketika kita punya cita-cita, kita punya plan yang jelas. Kemudian hal apa yang harus kita penuhi di sana. Dan eh, mendapatkan atau mencapai sesuatu itu sebenarnya di mana starting point kita, poin awal mulai kita itu ada di mana. Nah, di sana itulah kita harus hal yang menyakitkan, yang perihnya adalah berproses itu, Bang. Konsisten dengan planning kita, tujuan. Kalau saya mau mendapatkan beasiswa ya saya harus punya skor bahasa Inggris yang sesuai syarat secara administratif. Tapi juga secara karakteristik yang diinginkan oleh beasiswa adalah orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri,
tapi juga apa yang mereka capai nantinya ini akan memberikan kontribusi kepada lingkungan. Contohnya di Berdampak ya lingkungan, Mas Nailul ya. iya betul, berdampak positif. Contohnya adalah di lingkungan terdekat saya, di tempat kerja saya, atau orang-orang sekitar saya, orang-orang yang mengenal saya, mereka bisa melihat bahwa, oh, ketika kita menginginkan sesuatu dan kita mau berproses, mau menderita konsisten dengan itu, ternyata bisa juga ya dicapai. Dulu ingat sekali Bang Boni, saya waktu S1 itu pernah dapat nilai bahasa Inggris itu 0 ketika nulis dictation vocabulary. Tapi saya berproses di sana karena memang saya menyadari bahwa saya perlu belajar dan titik awal memulai saya cukup rendah di sana, teman-teman juga bisa melihat gitu loh. Tapi saya terus berproses karena saya senang dengan itu dan saya yakin bahwa melalui pendidikan itu bisa, pertama adalah memberikan dampak positif, kemudian kita bisa meng-scaling up karir kita di sana. Setidaknya kita bisa berdampak, bisa memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan nilai tambah kualitas. Contohnya seperti itu. Jadi saya berproses terus. Ketika kita konsisten melakukan itu, ketika ada masa-masa ketika saya gagal, down, ya udah, oke, lakukan lupakan dulu itu. Tapi setelah beberapa saat kembali lagi berusaha. Ketika gagal tes TOEFL, ya udah berhenti dulu beberapa hari. Kemudian lihat video atau tulisan-tulisan yang memotivasi kita tentang bermimpi tentang mendapatkan beasiswa itu akan mengembalikan motivasi kita untuk, oh iya, belajar lagi, berusaha lagi. Kemudian ikuti kegiatan sosial, oke, berdampak kepada sosial. Ada kesempatan ini, oh ikut ikut. Jadi itu memberikan kita portfolio pengalaman yang nantinya bisa menjadi bukti kepada si pencari beasiswa khususnya LPDP, oh bahwa orang ini mau berkembang, orang ini Ya, terus berproses gitu loh. Ketika gagal dia terus berproses, dia dia tidak berhenti untuk bertumbuh dan itu bisa menjadi indikator bahwa di masa depan ketika dikasih kesempatan mendapatkan beasiswa, dia juga akan terus berproses karena indikator ketika melihat masa depan seseorang itu karakternya seperti apa, bisa dilihat dari masa lalunya seperti apa dia ya. berkembang, bertumbuh, dan belajar. Nah, mungkin itu yang perlu diingat teman-teman, bahwa mendapatkan beasiswa itu tidak mudah dan itu butuh rencana yang konkret, rencana yang jelas, dan dengan berproses. Dan ketika gagal, ya kita perlu mengevaluasi aspek apa yang kurang di sana. Dan ketika kita sudah berusaha, kemudian gagal lagi, ya ada titik di mana kita mengikhlaskan itu. Mungkin jalan Tuhan tidak di sana, Ya. tapi ketika ada kesempatan lagi, coba lagi seperti yang saya alami. Dan saya meyakini bahwa ketika itu bisa dilakukan secara konsisten, kita bisa terus mencoba, pasti ada jalan. Entah dari manapun itu jalannya. Contoh dulu saya ingin kuliah lagi karena melihat kemampuan saya bahasa Inggris seperti ini, dalam negeri aja udah alhamdulillah bisa mendapatkan ini. Tapi ternyata Tuhan, Allah memberikan jalan ketika saya Ya. bermimpi luar negeri, mendapatkan bahwa kemampuan saya seperti ini, ada jalannya melalui beasiswa yang santri seperti itu. Oh, saya nggak menyangka sama sekali ada jalan membawa saya bisa keluar negeri. Jadi itu yang perlu diingat oleh teman-teman, bahwa setiap proses itu pasti perih, tapi ketika ingin kita terus konsisten, ketika kita tidak pantang menyerah dan mencoba terus, pasti ada jalan, entah dari pintu atau sisi mana yang tidak terbayangkan oleh orang kita. Karena Tuhan itu pasti melihat dan Tuhan itu memberikan jalan kepada kita. Ya Wow, mungkin that's itu yang bisa saya beautiful. sampaikan, teman-teman. Wow, thank you so much. Ini ada banyak pembelajaran loh yang saya dapat dari Mas Nerul ya. Ketika starting point itu perlu konsistensi dan perlu ada penderitaan ya. Iya, Kemudian itu betul. harus menikmati bagian proses-proses yang ada. Kegagalan itu juga bagian dari proses. Kita harus mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana kita harus bisa berdampak terhadap orang lain, mengikuti berbagai macam kegiatan. Dan itu juga bisa sebagai salah satu indikator kita dan bisa dilihat dan dibaca juga oleh orang ketika kita mendaftar beasiswa ya Mas Nerul ya. Iya, Wow, betul. thank you so much Mas Nelo. Mas Nelo, by the way, thank you so much bisa
memberikan pengalaman yang begitu berharga serta motivasinya buat kita semua, Mas Nelo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga Mas Nelo itu selalu sukses, Amin. terutama dalam menjalani studi PhD-nya yang lumayan berat. Dan saya yakin bahwa Mas Nelo seperti proses tadi ya, menikmati proses tersebut dan pasti akan bisa bertumbuh dan mengalami kesuksesan untuk studinya Mas Nailo. Apakah Mas Nailo punya satu dua closing statement? Apa ya? Mungkin ini ya. Ketika kita ingin bercita-cita, ingin studi lanjut, kemudian ingin mendapatkan beasiswa, terus berusaha, kadang satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Wah, luar biasa ya. Satu pintu tertutup, ada 1000 pintu terbuka. Ada satu, bukan hanya satu jalan menuju ke Roma, tapi ada Iya 1000 betul, jalan menuju ke Roma. banyak. Thank you so much, Mas Nalu. Sekali lagi, selamat pagi dan semoga sukses selalu Mas Nalu dalam menjalani tugas dan studinya, Mas Nalu. Selamat pagi dan terima kasih, Mas Terima Nalu. kasih Bang Boni atas kesempatannya. Sukses selalu. Sukses selalu, terima kasih.